Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang prosedur dan rancangan manajemen kelas. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan anggota Vita Larasati Octavia Abdillah, NIM 1914058, Anas Arfatun Nahri, NIM 1914065, dan Yogi Edi Saputro, NIM 1914095. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa materi, di antaranya yang pertama ada definisi prosedur dan rancangan manajemen kelas, yang kedua ada langkah-langkah kegiatan manajemen kelas, ketiga ada faktor rancangan manajemen kelas, dan yang terakhir ada manfaat rancangan manajemen kelas. Silakan disimak baik-baik ya. Yang pertama yaitu prosedur manajemen kelas. Jadi, manajemen kelas merupakan suatu tindakan yang merujuk pada langkah-langkah kegiatan sebagai upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Jadi, prosedur manajemen kelas merupakan serangkaian langkah kegiatan manajemen kelas yang dilakukan untuk menciptakan kondisi optimal serta mempertahankan kondisi tersebut agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif serta efisien. Adapun tindakan kegiatan manajemen kelas yang dijadikan acuan langkah kegiatan tindakan kelas. Yang pertama yaitu dimensi pencegahan atau preventif, merupakan tindakan guru dalam mengatur peserta didik dan peralatan serta format pembelajaran yang tepat sehingga menumbuhkan kondisi yang menguntungkan bagi berlangsungnya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, jadi prosedur dalam dimensi pencegahan ini berupa langkah-langkah yang terstruktur guna mampu menciptakan proses kegiatan pembelajaran yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran serta kebutuhan perkembangan para siswa. Yang kedua yaitu dimensi kuratif, merupakan tindakan terhadap tingkah laku yang menyimpang yang sudah terlanjur terjadi penyimpangan agar penyimpangan itu tidak berlarut-larut. Nah, dalam hal ini guru itu berusaha untuk menumbuhkan kesadaran dari diri para siswa agar memiliki tanggung jawab serta kesadaran untuk memperbaiki diri melalui kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dimensi pencegahan atau preventif merupakan tindakan yang dilakukan sebelum munculnya tingkah laku yang menyimpang. Sedangkan dimensi kuratif atau penyembuhan merupakan tindakan yang dilakukan setelah adanya tingkah laku atau penyimpangan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah prosedur manajemen kelas. Untuk prosedur dimensi pencegahan, langkah pertama yaitu meningkatkan kesadaran diri sebagai guru. Jadi, meningkatkan kesadaran diri sebagai guru merupakan langkah mendasar yang harus dimiliki oleh guru untuk meningkatkan rasa tanggung jawab dan rasa profesionalitas dalam melaksanakan tugasnya. Implikasinya, adanya kesadaran diri sebagai guru akan tampak pada sikap guru yang demokratis, stabil, kepribadian yang harmonis, dan berwibawa. Nah, sikap yang seperti ini akan menumbuhkan respon dan tanggapan positif bagi peserta didik. Yang kedua yaitu peningkatan peserta didik. Jadi, interaksi antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran akan dapat berlangsung atau terjadi bila adanya dua kesadaran, yaitu kesadaran dari guru serta dari peserta didik itu sendiri. Nah, untuk meningkatkan kesadaran peserta didik, maka mereka perlu dilaksanakan hal-hal seperti memberitahukan hak dan kewajiban mereka atau kewajiban peserta didik, kemudian memperhatikan kebutuhan dan keinginan peserta didik, serta rasa keterbukaan antara guru dan peserta didik. Yang ketiga yaitu sikap polos dan tulus guru. Nah, guru merupakan sosok yang berperan sangat besar dan berpengaruh dalam menciptakan kondisi selama proses pembelajaran. Karena itu, guru hendaknya bersikap tulus terhadap peserta didik, yang mana dengan sikap yang dimiliki guru tersebut
tersebut, guru bisa menunjukkan adanya keterbukaan dan menunjukkan sikap atau tindakan yang apa adanya. Dengan sikap hangat dan terbuka, guru bisa mengakrabkan diri dan membuka kemungkinan terjadinya interaksi serta komunikasi antara guru dengan peserta didik. Keempat yaitu mengenal dan menemukan alternatif pengelolaan. Jadi untuk mengenal dan menemukan alternatif pengelolaan menuntut guru untuk melakukan identifikasi dari berbagai penyimpangan tingkah laku peserta didik yang sifatnya individual maupun kelompok. Kemudian mengenal berbagai pendekatan dalam manajemen kelas dan mempelajari dari guru-guru lainnya berdasarkan pengalaman mereka, sehingga dapat menciptakan atau menambah alternatif yang bervariasi dalam menangani berbagai masalah dalam manajemen kelas. Yang kelima yaitu menciptakan kontrak sosial. Adanya kontrak sosial ini berkaitan dengan standar tingkah laku yang diharapkan serta memberi gambaran mengenai fasilitas serta keterbatasannya dalam memenuhi kebutuhan peserta didik. Kemudian untuk prosedur dimensi penyembuhan, langkah-langkah yang dilakukan yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, pada langkah ini guru melakukan kegiatan untuk mengetahui atau menemukan masalah-masalah dari manajemen kelas yang timbul. Nah, berdasarkan masalah yang diperoleh, guru akan mengidentifikasi jenis-jenis penyimpangan sekaligus alasan atau latar belakang yang membuat peserta didik melakukan penyimpangan tersebut. Yang kedua yaitu menganalisis masalah. Nah, pada langkah ini guru akan berusaha untuk menganalisis penyimpangan yang terjadi dalam peserta didik dan menyimpulkan latar belakang serta sumber-sumber dari penyimpangan tersebut. Kemudian setelah ditemukan hal-hal yang berkaitan dengan penyimpangan tersebut, guru akan melanjutkan untuk menentukan alternatif solusi atau penanggulangan atau penyembuhan dari penyimpangan tersebut. Yang ketiga yaitu menilai alternatif pemecahan. Jadi pada langkah ini guru akan menilai dan memilih alternatif atau solusi pemecahan masalah berdasarkan sejumlah alternatif yang telah disusun. Jadi menentukan alternatif mana yang dirasa tepat dan cocok untuk menanggulangi penyimpangan dari peserta didik. Yang keempat yaitu mendapatkan balikan. Nah, guru pada langkah ini itu didahului dengan monitoring atau melakukan kegiatan kilas balik. Kegiatan kilas balik ini untuk menilai keampuhan atau keefektifan pelaksanaan dari alternatif pemecahan yang telah dipilih untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Selanjutnya yaitu rancangan manajemen kelas. Rancangan sendiri diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan pemikiran yang rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, rancangan manajemen kelas berarti guru menentukan serangkaian kegiatan mengenai langkah-langkah manajemen kelas yang disusun secara sistematis berdasarkan pemikiran yang rasional untuk tujuan menciptakan kondisi lingkungan yang optimal bagi berlangsungnya kegiatan belajar siswa. Nah, manajemen kelas ini merupakan pangkal dari kegiatan yang dapat dikelompokkan dalam dimensi preventif maupun kuratif. Nah, pengelompokan ini bermuara pada tujuan yang diharapkan. Tujuan tersebut adalah terciptanya kondisi serta mempertahankan kondisi yang optimal untuk mendukung terlaksananya proses belajar mengajar yang efektif. Ya, selanjutnya ada langkah-langkah kegiatan manajemen kelas. Di sini ada yang pertama, merencanakan pembelajaran. Jadi perencanaan pembelajaran adalah berkaitan dengan penyusunan langkah-langkah dalam pencapaian tujuan belajar siswa yang dilakukan guru. Oke. Nah, ini guru dalam maksudnya
Perencanaan ini guna guru untuk membimbing murid-muridnya, membantu dan mengarahkan siswa supaya bisa mengikuti pembelajaran dengan sesuai dengan tujuan. Dengan kata lain, perencanaan berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Maka dari itu harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memilih materi pokok. Dan ketiga, menentukan strategi pembelajaran. Yang keempat adalah membuat evaluasi atau penilaian. Nah, di sini yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi, guru sebelum memulai pembelajaran harus punya rencana tujuan apa yang harus dicapai ketika pembelajaran nanti berlangsung, ketika materi telah disampaikan, begitu. Jadi tujuannya harus jelas. Nanti misal tujuannya siswa bisa paham mengenai penjumlahan 1 sampai 10 misal. Nah, selanjutnya ada memilih materi pokok pembelajaran. Jadi guru selain materi, maksudnya materi umum yang saya sampaikan ini kayak banyak gambaran umum, keseluruhan materi yang disampaikan harus mempunyai pokok. Mana sih siswa itu harus bisa, di mananya sih? Kan biasanya kalau anak SD itu yang dasar-dasar, tapi sama gurunya juga diberi wawasan yang lebih luas. Tapi jangan sampai kecolongan, maksudnya jangan sampai kelewatan materi pokoknya itu tidak tersampaikan dengan baik. Nah, yang ketiga ada menentukan strategi. Nah, jadi guru di sini juga harus maksudnya harus ekstra, harus agak gimana ya, pintar dalam menata strategi. Maksudnya menaruh strategi gimana sih ketika mengajar di kelas ini, di kelas rendah, di kelas atas, strategi mana yang cocok, dan itu menyesuaikan kondisi kelas yang ada. Dan terakhir ada membuat evaluasi. Jadi guru harus merencanakan evaluasi seperti apa ketika nanti sudah selesai pembelajaran, agar supaya keberhasilan guru dalam merancang terus melaksanakan itu bisa terlihat apakah berhasil atau tidak. Nah, selanjutnya ada melaksanakan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran merupakan realisasi kegiatan yang telah direncanakan atau dipersiapkan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembelajaran, faktor guru sangat dominan berpengaruh terhadap aktivitas belajar siswa. Tugas dan tanggung jawab guru dalam pelaksanaan pembelajaran meliputi. Jadi tugas dan tanggung jawab guru dalam pelaksanaan pembelajaran ini meliputi 3 hal, yaitu kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan penutup. Nah, seperti RPP yang dimana ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, mungkin sudah kita jelaskan, soalnya teman-teman mungkin juga sudah paham, mungkin lebih banyak itu. Jadi saya sedikit menjelaskan kegiatan awal. Pada kegiatan ini guru memulai dengan pembukaan seperti salam, terus menyiapkan peserta didik untuk berdoa, terus persepsi, motivasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Sebenarnya poin-poin yang harus ada dalam RPP di kegiatan awal seperti itu. Nah, dan ada kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini mengacu pada strategi dan mengacu pada materi pokok. Jadi materi pokok dipersiapkan, terus strategi apa yang tepat yang sudah dirancang baru direalisasikan. Seperti itu. Nah, guru juga harus runtut untuk melakukan pembelajaran.
di mana guru juga harus bisa mengondisikan peserta didik agar tujuan itu bisa tercapai dengan maksimal, efektif dan efisien, bisa diatur pada waktu kegiatan inti. Jadi pokok disampaikan gimana caranya peserta didik bisa paham seperti itu. Nah, selanjutnya ada penutup ini guru biasanya mengajak peserta didik untuk menyimpulkan materi yang sudah dipelajari. Terus guru memberikan evaluasi untuk mengetahui pengetahuan kemampuan peserta didik. Evaluasi ini bisa berupa tes atau non tes. Nah, ini untuk pembelajaran. Pada waktu pembelajaran, siswa juga harus dites. Gimana sih siswa ini bisa mampu sampai mana siswa. Jadi diketahui ketika ada evaluasi pembelajaran. Maksudnya evaluasi kepada siswa, ditujukan untuk siswa. Faktor penyusunan rancangan manajemen kelas. Rancangan prosedur manajemen kelas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, pemahaman terhadap arti, tujuan, dan hakikat pengelolaan kelas. Maksudnya, guru harus memahami betul arti, tujuan, dan hakikat pada pengelolaan kelas. Nah, dengan pemahaman ini akan memberikan arah pada kita untuk memikirkan mengapa dan bagaimana kita harus berbuat atau bertindak untuk mengelola kelas. Yang kedua, ada pemahaman terhadap hakikat siswa yang dihadapinya. Nah, guru harus memahami betul hakikat anak yang sedang dihadapinya. Dengan pemahaman yang mendalam tentang anak akan merupakan pedoman dalam mengelola kelas. Yang ketiga, ada pemahaman terhadap bentuk penyimpangan latar belakang. Nah, guru harus memahami betul penyimpangan apa yang dilakukan siswa serta latar belakang dari tindakan penyimpangan tersebut. Yang keempat, ada pemahaman terhadap pendekatan-pendekatan dalam pengelolaan kelas. Nah, guru harus memahami betul pendekatan-pendekatan yang digunakan sebagai dasar dalam mengelola kelas. Tingkah laku yang menyimpang dengan latar belakang tertentu akan membutuhkan pendekatan tertentu pula. Yang kelima yaitu pemilikan pengetahuan dan keterampilan dalam membuat rancangan pengelolaan kelas. Nah, maksudnya guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam membuat rancangan prosedur pengelolaan kelas agar rancangan prosedur pengelolaan kelas sesuai dengan karakteristik siswa di kelasnya. Selanjutnya, manfaat penyusunan rancangan manajemen kelas. Yang pertama, menjelaskan bahwa manajemen kelas merupakan hal yang menarik untuk dipelajari. Yang kedua, menyimpulkan peran guru dalam penciptaan sistem lingkungan yang mendukung pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan tindakan-tindakan dalam manajemen kelas. Yang keempat, menyimpulkan perbedaan antara pengertian manajemen kelas dan prosedur manajemen kelas. Yang kelima, mengidentifikasi rancangan prosedur manajemen kelas. Yang keenam, yaitu menyusun rancangan manajemen kelas. Oke teman-teman semua, sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.